Selamat malam Kak Andin. Selamat malam Kak Najwa. Perkenalkan, nama saya Najwa Fadla, mahasiswi program studi Public Relation, Fakultas Ilmu Komunikasi dari Universitas Mercu Buana. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Kak Andin untuk meluangkan waktu sebagai informan dalam penelitian saya pada hari ini. Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data skripsi mengenai implementasi SOP pelayanan dan pengalaman nasabah lintas cabang di Bank BCA. Pertanyaan yang akan saya ajukan nanti bersifat terbuka sehingga Kak Ani dapat menceritakan secara bebas dan apa adanya mengenai pengalaman yang dirasakan selama berinteraksi dengan customer service di Bank BCA. Demi keabsahan dan akurasi data dalam analisis kualitatif ini, jalannya wawancara akan saya dokumentasikan dalam bentuk rekaman audio dan video. Saya memberikan jaminan bahwa seluruh identitas visual, pernyataan, dan data pribadi kakak akan dijaga kerahasiaannya dan murni hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Jika tidak ada hal yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi terlebih dahulu, apakah proses perekaman dan wawancara ini dapat kita mulai? Baik, dapat dilanjutkan Kak Najwa. Baik, rekaman audio dan video sudah saya mulai. Untuk memulai diskusi kita pada hari ini, saya ingin menanyakan mengenai ekspektasi awal Kak Andin saat Kak Andin memutuskan untuk meluangkan waktu datang langsung ke cabang Bank BCA, bukan lewat M-Banking. Apakah standar perlakuan paling minimal yang harus Kak Andin dapatkan agar Kak Andin merasa kunjungan tersebut tidak sia-sia? Oke, baik, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya Kak Najwa. Saya izin menjawab ya Kak Najwa. Untuk harapan saya, perlakuan minimal ke customer service atau ke CSBCA itu, salah satunya saat saya datang, saya disambut dengan ramah oleh staf-staf di Bank BCA sendiri, dan solusi-solusi yang saya bawa atau sampaikan itu terjawab dan informatif dan dapat diselesaikan dengan bijak, seperti itu. Oke, baik Kak Andin. Apakah standar ekspektasi Kak Andin terhadap CSBCA ini sengaja Kak Andin pasang lebih tinggi dibandingkan saat mengunjungi bank lain? Dan mengapa Kak Andin? Baik, ekspektasi saya benar, mengapa saya lebih memilih BCA dibandingkan bank-bank lain, dikarenakan Bank BCA sudah memiliki reputasi pelayanan yang baik dan kepercayaan terhadap uh, pelanggan itu sudah review dengan bagus dan ramah, dan pelayanan di sana informatif dan ramah juga, dan lebih profesional brandingnya dibandingkan bank lain. Seperti itu. Baik Kak Andin. Apa ketakutan atau kekhawatiran terbesar Kak Andin saat harus mengurus kendala, akun atau masalah administrasi perbankan secara tatap muka di meja customer service? Oke, kalau kekhawatiran saya terbesar itu saat saya terlambat datang, dikarenakan Bank BCA sendiri buka pukul 8 pagi, dan kita tahu bahwa antriannya itu sangat panjang dan banyak keluhan-keluhan pada customer service BCA. Jadi saya lebih prepare dengan baik dengan datang pagi agar mendapatkan antri di awal gitu, dan kekhawatiran saya adalah mendapatkan antri yang lama dan panjang itu membuang waktu, seperti itu. Oke, baik Kak Andin. Ketika nomor antrian Kak Andin dipanggil dan Kak Andin berjalan mendekati meja customer service, apa hal pertama yang ditangkap oleh mata dan indera Kak Andin dari petugas tersebut? Oke, untuk saat saya datang ke customer service-nya, itu adalah biasanya senyum dan sapaan ramah terhadap pelanggan. Dikarenakan saya setelah itu akan menjelaskan cerita-cerita keluhan kesah saya terhadap masalah-masalah yang saya bawa untuk ke customer service. Jadi ramah dan senyum itu sangat penting. Oke, baik Kak Andin, terima kasih. Bagaimana penilaian Kak Andin terhadap kerapian fisik mereka, baik dari pakaian, riasan wajah, rambut atau hijab, dan kebersihan kuku? Apakah penampilan yang sangat rapi tersebut membuat Kak Andin merasa dihormati, atau justru memunculkan rasa intimidatif bagi Anda, bagi Kak Andin sebagai nasabah? Oke, untuk penampilan dari customer service Bank BCA sendiri itu profesional pastinya dan rapih. Selain itu juga
dari cara dia mengajak ngobrol customer itu sangat informatif dan humble atau ramah ya. Jadinya kami atau saya sebagai pelanggan itu sangat senang dan merasa terbuka untuk menjelaskan keluh kesah yang sedang kami bawa ke customer BCA ini. Tapi saya tidak merasa minder dan saya sangat merasa puas dan merasa aman untuk menjelaskan keluh kesah saya seperti itu. Oke, baik. Kak Andin, bagaimana kondisi kebersihan meja customer service tersebut? Apakah mejanya bersih dan rapi memengaruhi di penilaian awal Kak Andin tentang seberapa profesionalnya dan telitinya CS tersebut dalam memproses data dan dokumen-dokumen penting Kak Andin? Oke, untuk meja dari customer service Bank BCA ini menurut saya sudah cukup rapih dan terorganisir. Jadinya saya jadi lebih percaya kepada customer service BCA untuk menyerahkan dokumen-dokumen penting legalitas pribadi saya seperti itu. Oke, baik Kak Andin. Bisa digambarkan secara detail gerakan tubuh dan kalimat yang diucapkan CS pada detik pertama Kak Andin tiba di mejanya? Oke, biasanya kalau saat saya tiba pertama datang itu menyapa saya dengan nama lengkap saya dan mengucapkan selamat datang, lalu menanyakan dari nomor antrian, keluh kesah yang keperluan saya datang ke customer service Bank BCA dan pastinya mempersilahkan saya duduk untuk mulai membantunya. Oke, baik Kak Andin. Apakah CS tersebut berdiri dari kursinya dan apakah mereka memungkuk atau menangkupkan tangan? Bagaimana dengan kontak mata dan senyumannya? Apakah terasa tulus menyambut Kak Andin atau tampak seperti senyuman robotik yang dipaksakan demi menggugurkan kewajiban kerja? Oke, yang saya rasakan dan saya lihat juga ya itu sangat natural dan profesional karena dari gerak-gerik tubuh, mata, ucapan yang keluar dari mulut, terus tersenyumnya itu sangat sopan dan ramah, jadinya cukup natural dan tidak dibuat-buat atau dipaksakan seperti itu kan Najwa. Oke, baik Kak Andin. Apakah CS tersebut membaca dan menyebutkan nama Kak Andin selama percakapan? Dan berapa kali nama Kak Andin disebut dan bagaimana rasanya bagi Kak Andin? Apakah itu membuat Kak Andin merasa dipedulikan secara personal atau justru terasa risih karena terlalu sering diulang? Oke, untuk penyebutan nama itu terasa 2 sampai 3 kali yang saya rasakan dan itu tetap personal dan saya tetap nyaman karena tidak mencakup kepribadian saya, tidak mengganggu kepribadian saya seperti itu. Oke, baik Kak Andin. Saat customer service sibuk mengetik di komputer untuk memproses keperluan Kak Andin dan suasana menjadi hening, apa yang dilakukan oleh CS tersebut Kak Andin? Oke, saat memproses data saya di komputer, biasanya customer service Bank BCA ini mengajak ngobrol saya tentang masalah-masalah awalnya bagaimana kayak kok bisa seperti ini dan uh, mereka bisa menanggulanginya sangat baik dan sangat informatif gitu. Jadi tidak terlalu uh, membosankan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Andin. Apakah mereka mengabaikan Kak Andin dan membiarkan Kak Andin menunggu dalam kecanggungan, atau mereka berinisiatif untuk mengajak Kak Andin mengobrol ringan atau small talk? Oke, untuk itu ya mengobrol ringan saja seperti kegiatan di pagi hari uh, datang ke Bank BCA di pukul berapa dan dapat antrian nomor nomor berapa seperti itu kan Najwa. Menurut saya Oke, itu juga cukup buat suasana itu lebih natural dan saya tidak menunggu dengan jadi kerasanya tidak terlalu lama seperti itu. oke. Baik, terima kasih Kak Andin. Jika mereka mengajak ngobrol, topik apa yang biasanya customer service itu bawa? Apakah obrolan itu terasa natural dan menghibur atau Kak Andin justru merasa terganggu karena ingin proses administrasinya cepat selesai? Oke.
Seperti saya yang bilang di awal, menurut saya customer service-nya itu, membahas topik yang diucapkan itu hanya, tentang membahas, data-data pribadi saya tentang permasalahan di customer service BCA. Jadi itu menurut saya tidak terlalu pribadi dan, sangat natural untuk dibahas, seperti itu. Dan mereka juga selalu mengasih saran dan masukan kalau, saat terjadi, proses, di komputer dan itu terasa hening, itu customer service-nya bisa lebih reach out saya, seperti itu. Oke, baik Kak Andin. Bagaimana cara customer service tersebut mentransfer informasi atau menjelaskan aturan perbankan kepada Kak Andin? Untuk cara menjelaskan informasinya, customer service Bank BCA ini, yang pastinya ya informatif dan profesional. Terus juga, bahasa tutur kata dan ucapan yang keluar itu sangat pelan dan, jelas seperti itu. Jadi intonasi yang, tersampaikan ke saya itu mudah dipahami, seperti itu. Oke, pernahkah CL tersebut ya mereka menggunakan istilah-istilah perbankan yang rumit tanpa menjelaskannya lagi dan bagaimana cara Andin untuk merespon hal tersebut? Oke, pastinya pernah dan, memang itu adalah alur proses dari, solusi yang dijalankan di customer service BCA, tetapi mereka dengan istilah itu tetap menjelaskan, dengan paham, membuat saya menjadi paham dan bahasanya itu jelas dan, cukup ringan, seperti itu. Oke, baik Andin. Apakah CS tersebut berinisiatif menggunakan alat bantu visual seperti brosur, coretan kertas, atau layar monitor tambahan yang diarahkan kepada Kak Andin untuk mempermudah penjelasannya? Dan bagaimana hal itu membantu pemahaman Kak Andin? Oke, pastinya pernah. Yang pertama itu komputer ya. Komputer itu untuk melihat data pribadi saya yang sudah di-input ya. Itu saya jadi lebih paham alurnya, berarti dokumen legalitas saya itu aman dan tidak tersebar luas gitu. Dan yang kedua itu juga pernah, kertas dan coretan pulpen, customer service menjelaskan dengan secara runtut dan rinci, itu sangat, mudah dipahami bagi saya dan saya sangat approve itu dan menurut saya itu membantu saya supaya lebih mudah dipahami, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Andin. Kak Andin, apakah pernah Mhm. transaksi di cabang yang berbeda-beda dan apakah Kak Andin merasakan ada tempat perilaku yang sama persis dari setiap CS di cabang-cabang tersebut? Oke, menurut saya secara umum itu kurang lebih, masih sama. Dari cara menyapanya, terus, mengobrol dengan pelanggan untuk melayani dan, kecukupan atau, kesopanannya itu cukup konsisten, seperti itu. Oke, baik Andin. Bisa berikan contoh spesifik Kak, apakah keramahan nada bicara dan kecepatan kerja CS di cabang pinggiran kota atau cabang kecil itu terasa sama persis dengan CS di cabang besar, pusat kota atau cabang di dalam mall? Oke, ada sedikit perbedaan ya antara di dalam mall sama di daerah, pinggiran kota. Salah satunya itu cara berbicaranya ya, untuk melayaninya terasa, saat di kota itu terasa lebih cepat dan lebih efisien dan efektif. Karena mungkin emang pelanggan di BCA-nya sedang banyak. Tapi kalau di yang pinggir kota atau di, daerah-daerah yang tidak cukup ramai itu biasanya lebih tenang dan ringan gitu, tidak terburu-buru gitu. Jadi lebih santai dan bisa memakan waktu lebih banyak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Andin. Bagaimana Kak Andin merasa bahwa standarisasi pelayanan BCA ini benar-benar merata secara sistem atau sebenarnya kualitas pelayanan itu tetap bergantung pada kepribadian asli si individu customer service-nya? Oke, untuk, kebijakan SOP sendiri dari Bank BCA itu menurut saya udah cukup konsisten dan, sama rata gitu di semua, KC, kantor cabang Bank BCA. Tetapi menurut saya dari kepribadian masing-masing sifat customer service itu tetap tergantung, masing-masing kepribadiannya. Jadi menurut saya dengan adanya SOP dan kebijakan aturan yang udah diterapkan, diimplementasikan di Bank BCA, itu sudah cukup, sangat cukup,
bekerja dengan baik dan profesional. Oke, baik Kak Andin. Pernahkah Kak Andin merasa pelayanan di salah satu cabang terasa jauh lebih buruk atau justru lebih premium dibandingkan dengan cabang lainnya? Eee, itu pernah pernah salah satunya saat saya di cabang kota, itu biasanya petugasnya lebih komunikatif dan proses terasa lebih cepat gitu, dan intonasi bahasanya dan keseharian, cara berbicara atau menyampaikan kepada saya itu lebih, natural dan mudah dipahami. Oke, baik. Apakah faktor paling krusial yang membuat pengalaman di cabang itu berbeda? Apakah karena fasilitas gedungnya, kecepatan eksekusi CS-nya, atau murni karena sikap personal CS yang kurang ramah atau kurang berempati? Oke, sejauh ini nih selalu nyaman ya, dan tidak ada minus seperti gimana-gimana. Tapi saya tetap terasa cukup nyaman, dan petugas-petugas staf-staf di Bank BCA sendiri itu cukup ramah dan komunikatif. Jadinya pengalaman saya selama menggunakan Bank BCA ini jauh lebih nyaman, dan tidak ada yang membuat saya berpindah ke bank lain seperti itu. Oke, baik Kak Andin. Ketika seluruh urusan administrasi Kak Andin telah selesai dan Kak Andin beranjak berdiri meninggalkan meja customer service, emosi atau perasaan apa yang paling dominan membekas di hati Kak Andin? Oke, yang paling membekas itu karena masalah-masalah yang saya berikan, yang itu kan sudah dijelaskan dan dibuat solusi untuk jalan keluarnya, dan itu masalahnya sudah selesai, dan di hari itu juga saya sudah bisa pulang, dan pelayanannya baik, jadi saya juga merasa puas karena di hari itu sudah selesai dan sangat eee, saya jadi mudah paham dengan apa yang saya kendalakan gitu, seperti itu. Oke, baik Kak Andin. Apa tindakan atau kalimat spesifik terakhir dari CLs yang memicu perasaan tersebut? Apakah mereka mengucapkan kalimat perpisahan yang hangat atau gerak-gerik mereka yang mengisyaratkan ingin Anda cepat pergi agar bisa memanggil nomor antrian berikutnya? Oke, biasanya ucapan dari customer service Bank BCA ini membuat saya sangat tersentuh, yaitu terima kasih dan memastikan semua kebutuhan saya itu sudah selesai dan saya merasa puas, dan jika ada kendala di lain hal itu dapat diinformasikan kembali ke CS BCA seperti itu. Oke, Kak Andin. Apakah di akhir sesi Kak Andin ditawari produk atau layanan digital dan bagaimana cara mereka menawarkannya? Apakah tawaran itu membuat Kak Andin merasa terbantu atau malah merasa tidak nyaman atau terganggu Kak Andin? Oke, pernah salah satunya saat saya sudah selesai tinggal pulang, itu customer BCA menunjukkan brosur, yaitu diskon ya, diskon-diskon makanan, karena customer service-nya tahu umur saya, dan banyak promo-promo yang ada di brosur tersebut diberikan kepada saya sebelum diberikan secara untuk pulang, itu dijelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi promo-promo yang dijelaskan oleh CSBC ini membuat saya tertarik untuk mengikuti promo-promo tersebut di aplikasi Bank BCA ini, seperti itu. Oke, baik Kak Andin. Jika Kak Andin pernah datang ke CSBCA dalam kondisi panik atau marah akibat masalah berat, misal kartu ATM tertelan, akun diblokir, atau indikasi data bocor, bagaimanakah pengalaman Kak Andin saat ditenangkan oleh customer service tersebut? Oke, salah satunya pernah banget itu saya panik karena kartu ATM saya Bank BCA ini ketelan di sebuah minimarket di mesinnya, dan saya sangat panik karena kartunya masuk lagi ke dalam. Setelah itu saya langsung ke kantor cabang terdekat dari lokasi saya, dan dari konsultasi dari satpam ke customer service BCA itu sangat informatif dan menjelaskan dengan tenang. Jadi ada jalan keluar atau solusinya, dan hasilnya memang benar, solusi tersebut saya dibuatkan kartu baru, dan itu sudah terjawab dan sangat informatif. Oke, bagian komunikasi mana dari customer service yang paling berhasil menurunkan kepanikan Kak Andin? Apakah tatapan matanya yang fokus, intonasi suaranya yang tenang,
jaminan kalimatnya atau kecepatan solusinya? Oke, itu yang pertama, cara bicaranya lebih jelas dan pelan, dan suasananya tenang. Jadi membuat saya yang tadinya khawatir berlebih atau panik, itu menurunkan kepanikan saya, dan mereka juga menjelaskan dan mengizinkan saya untuk menjelaskan masalah-masalah saya yang saya bawa ini dengan jelas dan runtun agar mereka juga mudah memahami. Setelah itu selalu ada solusi dan terbukti alhamdulillahnya permasalahan saya itu bisa relevan dengan sesuai ekspektasi saya seperti itu. Oke, baik Andin. Pernahkah Kak Andin merasa customer service tersebut hanya berpura-pura empati secara SOP saja, padahal aslinya tuh mereka tidak peduli dengan kendala Kak Andin yang menghambat aktivitas Kak Andin. Nah, apa yang membuat Kak Andin merasakannya? Oke, sejauh ini sih belum pernah dan nggak pernah. Menurut saya mereka tetap berusaha mendengarkan saya, permasalahan saya yang saya berikan, saya jelaskan dengan runtut secara awal, kronologi saya, contohnya kartu saya ketelan mesin seperti itu. Mereka mendengarkan dengan tenang dan memberikan feedback dengan jelas dan runtun, jadinya informatif dari awal sampai akhir dijelasin, dan prosesnya itu saya lihat sendiri karena itu menunjukkan bukti di komputer untuk melihat data legalitas saya di komputer, dan diberikan penjelasan melalui kertas. Itu menurut saya sudah cukup informatif dan menjawab karena hasilnya juga sesuai dengan apa yang mereka jelaskan seperti itu. Oke, baik Kak Andin. Apakah keseragaman pelayanan yang konsisten di berbagai cabang Bank BCA ini menjadi alasan utama yang membuat Kak Andin merasa nyaman dan aman untuk terus-menerus menggunakan ekosistem layanan Bank BCA, dan mengapa Kak Andin? Oke, karena servis di Bank BCA ini menurut saya itu pelayanannya cukup stabil ya, dan dari cabang ke cabang atau antar kota itu menurut saya tetap sama. Yang membedakan itu hanya sedikit, dan itu bukan jadi masalah besar menurut saya. Dan jadi saya lebih percaya dan dengan servis pelayanan Bank BCA, jadinya sampai saat ini pun saya masih menggunakan Bank BCA seperti itu. Oke, baik Andin. Seandainya suatu hari nanti Kak Andin mengalami pengalaman buruk, misal dilayani oleh CS Bank BCA yang ketus, cuek, atau tidak sopan pada satu cabang, apakah satu kali pengalaman buruk tersebut itu langsung menghancurkan kepercayaan Kak Andin pada Bank BCA secara keseluruhan? Oke, kalau terjadi hal tersebut, saya tidak langsung bertindak berlebihan, tetapi saya melihat dulu apakah itu hanya kejadian satu kali atau dua kali saja. Jika memang kejadian tersebut tidak berkelanjutan, itu tidak membuat saya berganti ke bank lain seperti itu. Oke, baik Kak Andin, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak Andin. Apakah Kak Andin akan langsung menganggap standar pelayanan Bank BCA sudah menurun, atau Kak Andin akan maklumi dan menganggapnya sebagai kesalahan oknum personal saja? Apakah yang mendasari pemikiran Kak Andin tersebut? Oke, kalau baru sekali, saya cenderung menganggap itu kesalahan. Tetapi kalau misalnya tidak ada kualitas yang berulang, itu di beberapa cabang masih sama dan stabil dan berkelanjutan juga, masih melayani dengan baik dan bijak, eh, baru saya kalau misalnya tidak sesuai SOP Bank BCA, saya baru menilai bahwa Bank BCA ini memiliki kualitas pelayanan yang menurun gitu. Jadi saya juga dapat memberi feedback gitu ke pelayanan di Bank BCA. Oke, baik. Baik Kak Andin, seluruh pertanyaan sudah saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, apakah ada hal lain atau mungkin ada pengalaman berkesan terkait pelayanan Bank BCA yang belum sempat saya tanyakan ke Kak Andin, namun ingin Kak Andin sampaikan? Oke, sejauh ini dengan saya menggunakan Bank BCA dan saya juga sudah ke customer service-nya, pelayanannya sudah baik dan informatif, dan SOP-nya juga sudah, kebijakannya tuh sudah diimplementasi dengan baik. Jadinya untuk dengan masalah-masalah yang di luar ekspektasi saya itu, alhamdulillahnya tidak tidak yang seperti buruk dan tidak jelek di mata saya. Jadinya
Bank BCA ini masih menjadi pilihan saya untuk menjadi bank keseharian saya yang berkelanjutan, seperti itu. Oke, baik Andin, jika sudah cukup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas waktu dan cerita yang sangat berharga yang telah diberikan oleh Kak Andin. Informasi yang Kak Andin berikan akan sangat membantu proses penyusunan skripsi saya. Terima kasih Kak Andin atas kerjasamanya. Saya izin untuk menghentikan proses perekaman ya. Baik, terima kasih Kak Najwa dan selamat untuk mengerjakan skripsinya. Semoga penelitiannya berhasil dan sukses. Amin, amin. Terima kasih Kak Andin. Selamat malam. Selamat malam Kak Najwa. Foto dulu, Din.